Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa dalam komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Dwi Permita dengan NIM 2304118439 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2023K. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merujuk pada ketidaksempurnaan atau kelalaian dalam penggunaan bahasa yang dapat mencakup kesalahan tata bahasa, ejaan, atau pemilihan kata. Kesalahan ini dapat mengganggu pemahaman pesan dan mempengaruhi kualitas komunikasi secara keseluruhan. Komunikasi yang jelas dan tepat memiliki beberapa kepentingan, antara lain pemahaman yang baik. Dengan pemahaman yang baik, komunikasi yang jelas membantu memastikan bahwa pesan disampaikan dengan tepat dan dipahami dengan benar oleh penerima. Ini mencegah munculnya kebingungan atau interpretasi yang salah. Yang selanjutnya ada penghindaran kesalahpahaman. Komunikasi yang tepat dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan konflik atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Komunikasi yang efektif mempercepat aliran informasi, membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja atau situasi lainnya. Di slide selanjutnya ada jenis kesalahan berbahasa. Yang pertama ada kesalahan tata bahasa, meliputi subjek, objek yang tidak sesuai, kesalahan tenses dalam kalimat, penggunaan kata bantu yang salah. Yang kedua ada kesalahan ejaan. Contoh kesalahan umum dalam mengeja kata-kata dan pentingnya revisi dan proofreading. Yang ketiga ada kesalahan diksi. Penggunaan kata-kata yang tidak sesuai konteks. Contoh, kesalahan dalam pemilihan kata yang tidak sesuai konteks. Lalu di slide selanjutnya ada dampak kesalahan berbahasa. Saya akan menjelaskan apa itu dampak kesalahan berbahasa. Yang pertama ada salah pengertian. Kesalahan berbahasa dapat menyebabkan salah pengertian antara pengirim dan penerima pesan. Ini bisa mengakibatkan kebingungan, ketidakjelasan, atau bahkan interpretasi yang sepenuhnya berbeda dari maksud asli. Kesalahan ini bisa merugikan dalam konteks pribadi maupun profesional, karena informasi yang salah dapat menyebabkan tindakan atau keputusan yang tidak tepat. Yang kedua, ada kesan tidak profesional. Penggunaan bahasa yang tidak benar atau tidak sesuai dengan konteks dan dapat memberikan kesan kurang profesional. Kesalahan tata bahasa, ejaan, atau diksi bisa membuat seseorang terlihat kurang cermat atau tidak peduli terhadap kualitas komunikasi mereka. Di lingkungan kerja, kesan tidak profesional ini dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan rekan kerja, atasan, maupun klien. Yang ketiga ada pengaruh negatif terhadap reputasi. Kesalahan berbahasa terutama jika berulang atau terkait dengan materi yang kritis dapat berdampak negatif pada reputasi seseorang atau organisasi. Kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai kurangnya kompetensi atau perhatian terhadap detail. Reputasi yang terpengaruh dapat menghambat peluang karir, kemitraan bisnis, atau persepsi masyarakat terhadap suatu entitas. Lalu, saya akan menjelaskan tentang tips menghindari kesalahan berbahasa. Di slide ini terdapat 3 tips untuk menghindari kesalahan berbahasa. Yang pertama ada membaca ulang tulisan sebelum dipublikasikan. Yang kedua, menggunakan kamus atau alat bantu ejaan. Dan yang ketiga, memperhatikan dan merencanakan sesuatu yang akan diucapkan. Lalu di slide terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT yang telah saya buat ini yaitu dengan konsistensi dan komitmen terhadap pengembangan keterampilan berbahasa, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara signifikan. Karena menghindari kesalahan berbahasa bukan hanya tentang bagaimana teknis atau ketepatan teknis, tetapi juga berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi yang luas. Hal ini mendukung pembangunan hubungan yang positif dan memberikan dasar yang kuat untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian penjelasan dari saya tentang kesalahan berbahasa dalam komunikasi. Bila ada kekurangan dalam PPT yang telah saya buat, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.